15 disiplin ilmu untuk seorang ulama mampu dengan sempurna memahami ayat-ayat qauliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, sampai jumpa lagi di channel Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Kita lanjutkan tema pembahasan kita tentang epistemologi integralistik. Pada bahasan sebelumnya, kita telah membahas dan mengelaborasi bagaimana kita memahami ayat-ayat qauliyah, kemudian memahami ayat kauniyah, dan memahami ayat nafsiyah. Pada kesempatan ini akan kita perdalam pada tataran atau tangga untuk menuju bagaimana kita bisa memvalidasi ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ayat nafsiyah yang kesimpulannya itu bisa kita sebut sebagai kesimpulan yang benar atau kesimpulan yang bisa kita jadikan landasan pilihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, kita mulai dengan bagaimana kita memvalidasi atau memahami ayat-ayat qauliyah. Untuk memahami ayat qauliyah secara sempurna, saya mengutip pendapatnya Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau mengajukan 15 disiplin ilmu bagi seseorang yang ingin memahami atau mahir dalam memahami ayat-ayat qauliyah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ayat qauliyah ini adalah merujuk kepada Al-Quran dan pelengkapnya atau perinciannya yaitu di dalam As-Sunnah. Beliau mengajukan 15 disiplin ilmu untuk seorang ulama mampu dengan sempurna memahami ayat-ayat qauliyah. Yang pertama adalah ilmu lughat atau ilmu bahasa Arab. Ini adalah ilmu yang bisa kita pahami karena Al-Quran ini adalah diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau misalnya dia mau menggali makna di dalam ayat qauliyah, tentunya dia harus paham ilmu bahasa Arab. Yang berikutnya, menurut Imam As-Suyuti, seseorang mufassir atau seseorang yang ingin menguasai ayat qauliyah, dia harus paham ilmu nahwu, yaitu ilmu tata bahasa Arab atau grammar ya. Bagaimana struktur kalimat sangat penting untuk bisa menggali makna di dalam ayat-ayat baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Yang selanjutnya ilmu sorof. Ini adalah ilmu morfologi bahasa Arab. Untuk mengetahui perubahan bentuk kata dan dampaknya terhadap makna. Ini sangat penting kalau misalnya seseorang ulama ingin bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ilmu istiqoq. Ilmu istiqoq ini adalah peningkatan atau tingkat level lebih tinggi dari ilmu sorof, yaitu derivasi makna ya, untuk bisa mengetahui derivasi makna. Jadi satu kata tertentu, turunan makna katanya atau kata-kata yang berasal dari kata tersebut itu apa saja dipelajari di dalam ilmu istisqaq ini. Yang berikutnya adalah ilmu ma'ani. Ini adalah ilmu untuk mengetahui sintaksis di dalam ayat-ayat qauliyah, untuk memahami struktur kalimat dan tujuan suasana dalam konteks tertentu. Yang selanjutnya adalah ilmu bayan atau gaya bahasa Arab ya, agar dapat membedakan antara makna hakiki dan majazi. Jadi di dalam Al-Quran itu ada makna yang secara literal, ada yang merupakan makna majazi. Jika seseorang tidak memahami ini, tentu saja nanti akan
menyimpulkan hal yang kurang tepat atas apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang selanjutnya adalah ilmu badi atau ilmu yang mempelajari keindahan bahasa atau kata yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Kita mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah merupakan ayat Allah yang sifatnya itu perkataannya itu ringkas tetapi mengandung banyak makna, dan secara sastra dia pun mengandung nilai sastra yang tinggi, sehingga seseorang yang ingin mempelajari ayat-ayat aulia dia harus memahami ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi. Yang selanjutnya adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini adalah ilmu tentang varian bacaan Al-Quran yang disahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada ilmu fikih, ada ilmu asbabun nuzul, kemudian ada ilmu nasih mansuh, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tauhid dan ilmu akidah. Pokoknya ada 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin memahami ayat-ayat aulia secara sempurna. Sampai di sini dulu teman ngopi sekalian. Kita lanjutkan dengan pembahasan tema epistemologi berikutnya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.